Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyita Nerizati dengan NIM 19.336. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari mata kuliah pemeriksaan pajak. Baiklah, materi pertama akan saya mulai dengan materi yang berjudul Arti Penting SPT. Pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak sangatlah penting sebagai sarana mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Melalui pelaporan SPT tahun, tiap wajib pajak bisa mengetahui beberapa kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, pajak penghasilan sendiri memiliki batasan waktu tersendiri. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang apa itu SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan sebagai laporan pajak oleh wajib pajak. SPT ini digunakan untuk melaporkan setiap perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak bersangkutan, baik itu orang pribadi ataupun badan, di mana perhitungan serta pembayaran pajak tersebut bisa dilakukan untuk objek pajak ataupun bukan objek pajak. Kemudian harta dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan pajakan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak Surabaya dalam mengurus laporan SPT. Tujuannya adalah agar laporan yang disampaikan tersebut tepat dan minim dari kekeliruan. Materi selanjutnya itu tentang fungsi SPT. Fungsi SPT terdiri dari 4, yaitu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dikenakan PPh bersifat final dan bukan objek pajak. Yang ketiga yaitu harta dan kewajiban. Yang keempat yaitu pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan. Selanjutnya materi berikutnya yaitu jenis SPT. Yang pertama SPT masa. Digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu. Jenis pajak yang harus dilaporkan terdiri dari pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15. Yang kedua yaitu SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi dalam 3 jenis formulir, yaitu formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Selanjutnya materi berikutnya yaitu tentang ketentuan pokok SPT. Yang pertama kewajiban pengisian SPT, yang kedua bahasa SPT, yang ketiga penanda tanganan SPT, yang keempat cara mendapatkan formulir SPT, yang kelima batas waktu penyampaian SPT, yang keenam perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, yang ketujuh wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh, selanjutnya kapan SPT dianggap tidak disampaikan, selanjutnya lampiran SPT dan penyampaian SPT, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dan ESPT. Yang terakhir, materi tentang sanksi terkait SPT. Yang pertama, terlambat lapor pajak pribadi. Batas akhir lapor surat pemberitahuan tahunan pribadi paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan PPh, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 yang dihitung 1 kali untuk setiap keterlambatan. Yang kedua, tidak lapor pajak pribadi dengan lengkap dan benar. Wajib pajak juga akan dikenakan sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila wajib pajak tidak menyampaikan secara benar dan lengkap, atau wajib pajak terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, wajib pajak akan dikenakan 200% dari nilai pajak berutang yang kurang dibayar.
Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan SKPKP. Yang ketiga yaitu tidak menyampaikan SPT. Berdasarkan Undang-Undang KUP 2007 Pasal 38 Ayat 1, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud yaitu kurungan paling cepat 3 bulan, paling lama 1 tahun, dan denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang bayar. Yang keempat, terlambat membayar pajak. Apabila status SPT tahunan wajib pajak kurang bayar, namun wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Berikut pengecualian sanksi denda lapor pajak pribadi. Adapun demikian, terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan WP mendapatkan pengecualian pengenaan sanksi administrasinya, antara lain: yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing. Yang keempat, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang kelima, wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir, wajib pajak lain sebagaimana diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 186 atau 03/2007. Terima kasih, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.